Ya, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai sudut-sudut berelasi. Sebelumnya kita pernah belajar mengenai kuadran atau pembagian sudut. Jika sudut 360 derajat dibagi menjadi 4 atau dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y, maka sudutnya terbagi menjadi 4 yang kemudian diberi nama kuadran 1 untuk 0, kelihatan nggak? 0 sampai 90, kuadran 2 dari 90 sampai 180, kuadran 3, kelihatan nggak? 3 itu dari 180 sampai 270, dan terakhir kuadran 4 270 sampai 360. Kuadran 4 ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Untuk sudut-sudut berelasi kita di sini meminta bantuan. Jadi nanti intinya kita mau mempelajari trigonometri, menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut dari kuadran 1 sampai kuadran ke-4. Di kuadran 1 kita minta bantuan satu titik, namanya titik A, yang koordinatnya itu X, Y. Di sini titik pusat O, berarti OA dengan sumbu X itu membentuk sudut namanya sudut theta. Kita beri nama sudutnya theta. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah belajar kalau sin itu kan membandingkan sisi depan, theta, sin theta itu membandingkan sisi depan banding sisi miring. Nah, untuk belajar sudut-sudut berelasi ini, demi kita ganti depannya itu kan ini sepanjang ini, maka dia sepanjang sepanjang Y karena dia tegak, sepanjang Y. Kemudian sisi sampingnya theta, lupa ini dia adalah sepanjang X, berarti ini sepanjang X, ya kan? Karena ini koordinatnya itu X, Y, maka sekian ini sepanjang X dan sekian ini sepanjang Y. Sedangkan sisi miringnya ini adalah sepanjang R atau jari-jari. Kalau kalian cermati, ini ada suatu lingkaran di sini, sehingga nanti ada OA itu sama dengan jari-jarinya lingkaran. Atau kalau mau dicari R kuadrat pakai Pitagoras itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke, sekarang kita cari tentukan trigonometri di kuadran 1. Sekarang untuk sin theta. Sin itu kan membandingkan depan banding miring. Berarti sin theta itu sama dengan Y per R. Cos theta itu kan samping cos miring. Berarti samping miring X per R. Sedangkan tangen theta depan samping, berarti Y per X. Sehingga untuk nilai sin, cos maupun tangen ini semuanya bernilai positif. Begitupun kebalikannya dengan cosec, sekan, dan kotan, dia juga semuanya bernilai positif. Sehingga di kuadran 1 siapa yang bernilai positif? Yang bernilai positif itu semuanya, yaitu sin, cos, tan, dan kebalikannya cosec, sekan, kotan, semua bernilai positif. Kita lanjutkan di kuadran 2. Kuadran 2 itu sudutnya tadi sudah saya jelaskan, itu 90 sampai 180. Untuk kuadran 2 ini kita minta bantuan titik B, titik yang ada di kuadran 2 itu koordinatnya adalah min X, Y, karena di kuadran 2 itu sumbu X nya adalah sumbu X negatif, sumbu Y nya tetap sumbu Y positif, sehingga titik B ini koordinatnya di min X, Y. Terus sudut yang kita gunakan itu sudutnya ini, atau relasinya itu setara dengan 180 dikurangi theta. Tadi kuadran 1 sudutnya berupa sudut theta. Terus kenapa kita pakai yang ini? Kan awal sudut kalau positif itu kan dimulai dari sumbu X positif rotasinya, terus
berotasi berlawanan arah jarum jam, sehingga sumbu positifnya tadi ini sumbu X yang kita pakai. Sebenarnya bisa pakai sudut yang ini. Kalau sudut yang ini nanti sudutnya adalah 90 kurangi theta. Kalau sudut yang ini itu adalah 90 ditambah theta, dan sudut yang kita mau gunakan ini 180 kurangi theta. Kenapa kita pakai sudut ini? Karena nanti biar berelasi dengan di kuadran 1. Kuadran 1 itu kan sin kita sepakati tadi Y per R, cos X per R, tangan itu Y per X. Jadi di kuadran 2 kita pakainya sudut yang 180 kurangi theta agar sisi depannya itu juga sepanjang Y sama sampingnya X dan miringnya R. Kalau kita pakai sudut yang di sini yang 90 ditambah theta, maka depannya itu adalah yang sisi X. Nah, nanti kan berbeda rancu, maka kita pakainya yang 180 kurangi X. Karena dia terletak di kuadran 2, maka Y-nya kan tetap positif Y. Tapi sampingnya ini untuk sumbu X-nya itu bernilai negatif. Sedangkan R-nya karena dia jari-jari atau jarak, dia maka nilainya tetap positif. Sehingga kita tentukan sekarang untuk sin 180 kurangi theta. Sin depan banding miring atau Y banding R. Maka untuk di kuadran 2 sinnya sama, sinnya ini sudutnya depannya Y, miringnya R. Berarti sin 180 kurangi theta itu Y per R. Y per R di sini di kuadran 1 tadi Y per R adalah sin theta, sehingga sin 180 kurangi theta itu sama dengan sin theta bernilai positif. Kita lanjut ke cos 180 kurangi theta. Cos itu samping banding miring. Sampingnya ingat karena dia di kuadran 2, X-nya itu bernilai negatif, sehingga cosnya itu nilainya min X per R. X per R sendiri adalah cos theta, berarti min X per R itu sama dengan min cos theta. Maka nilainya bernilai negatif. Nah, untuk tangannya 180 kurangi theta, tangan tadi Y per X atau depan banding samping. Sehingga untuk kuadran 2 kondisinya maka Y per min X, ya kan? Y per min X. Y per min X atau Y per X itu tangan, sehingga Y per min X itu nilainya sama dengan min tangan theta, maka bernilai negatif. Lah kalau kita cermati di kuadran 2, ternyata yang bernilai positif itu hanya sin, otomatis, dan kebalikannya yaitu cosec, karena cosec kan R per Y, nggak masalah. Sehingga untuk kuadran 2 yang bernilai positif siapa? Yang bernilai positif adalah sin dan cosec. Sudutnya 180 kurangi theta relasinya, dan yang bernilai positif itu sin dan cosec. Kita lanjutkan sekarang untuk kuadran ketiga yang sudutnya antara 180 sampai 270. Di kuadran ketiga ini kita minta bantuannya titik C. Titik C itu koordinatnya di min X, min Y, karena di kuadran ketiga itu kan sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya juga negatif. Terus sudut yang kita gunakan itu sudutnya di sini 180 tambah theta ini. 180 tambah theta. Sebenarnya kalian bisa pakai sudut yang di sini, ini juga membentuk sudut kan. Ini sudutnya setara dengan 270 ditambah theta. Tapi kenapa kita pakai yang 180 tambah theta? Nanti hubungannya sama seperti yang tadi di kuadran 2, biar sisi depannya itu Y, sampingnya X, miringnya juga R sama. Nah, untuk kuadran ketiga, karena di sumbu X-nya negatif dan sumbu Y-nya juga negatif, maka ini nanti sisi depannya ini nilainya min Y karena negatif Y, sisi sampingnya negatif X. Kita cari nilai perbandingan trigonometrinya di kuadran ketiga. Yang pertama adalah untuk sin 180 tambah theta. Sin depan banding miring atau Y banding R.
untuk kuadran ketiga Y-nya negatif, maka sin 180 tambah theta itu sama dengan min Y atau negatif Y per R. Berarti ini sama dengan negatif sin theta, dia bernilai negatif. Bagaimana dengan cos? Nah, cos 180 ditambah theta itu sama dengan samping banding miring, berarti sampingnya itu kan min X, berarti min X per R. Nah, ini sama dengan min atau negatif cos theta, nilainya juga bernilai negatif. Kemudian tangannya bagaimana? Tangan 180 tambah theta. Tangan itu depan banding samping atau Y per X, berarti Y-nya negatif, X-nya negatif, berarti min Y per min X sama dengan positif kan, Y per X berarti sama dengan Y per X, itu berarti sama dengan positif tangan theta. Nah, bernilai positif, sehingga di kuadran 3 berarti yang bernilai positif siapa? Yang bernilai positif itu hanya tangan, dan kebalikannya tangan yaitu kotan. Yang bernilai positif adalah tan dan kotan. Sudutnya 180 tambah theta, yang bernilai positif adalah tan dan kotan, itu untuk kuadran yang ketiga. Kita lanjut yang kuadran keempat, kuadran terakhir ini antara 270 sampai 360. Jadi kita pakainya sudut yang ini, 360 kurangi theta. Di sini juga ada sudut, ini sudutnya setara dengan 270 tambah theta, tapi tidak kita gunakan. Nah, itu untuk apa? Nanti kita bahas di contoh soal selanjutnya. 360 kurangi theta itu jadi contohnya gini, nanti ditentukan misal sin 330. Nah, 330 itu kan di kuadran keempat. Kita pakainya 330 itu adalah 360 kurangi 30. Jadi nanti kita pakainya tetanya yang 30. Nah, nanti kita pakai contoh soalnya seperti itu. Sekarang kita cari relasinya dulu atau cari nilainya dulu untuk trigonometri di kuadran yang keempat. Nah, kuadran yang keempat itu kan letaknya di sini, kita minta bantuannya titik D. Koordinatnya di X, min Y. Nah, X-nya kan X positif kan, Y-nya Y negatif. Depannya itu setara dengan min Y, berarti karena sumbu Y-nya negatif, sampingnya itu X positif dan miringnya R positif. Ingat R itu jari-jari, jadi tetap positif. Tadi sudutnya yang kita gunakan adalah 360 kurangi theta. Sekarang kita cari perbandingan trigonometrinya. Yang pertama adalah sin 360 kurangi theta. Sin depan banding miring atau Y banding R. Berarti untuk kuadran keempat maka ini nilainya min Y per R atau sama dengan min sin theta, maka dia bernilai negatif. Untuk cos 360 kurangi theta, X per R, X-nya positif, berarti ini X per R, X-nya positif kan, X-nya positif, maka ini sama dengan cos theta, dia bernilai positif. Dan yang terakhir, tangan 360 kurangi theta itu Y per X, Y-nya negatif, berarti negatif Y per X-nya positif, sehingga ini sama dengan negatif tangan theta. Nah, tangannya dia bernilai negatif, sehingga di kuadran keempat siapa yang positif? Kuadran keempat yang positif itu cos. Yang positif di kuadran keempat adalah cos otomatis, dan kebalikannya cos yaitu sekan. Sekan R per X positif juga. Nah, itu untuk kuadran yang keempat. Sehingga tadi kuadran 1 yang positif siapa? Yang positif itu semuanya. Sudutnya yang digunakan adalah sudut theta. Kuadran 2 yang positif adalah sin dan kosek. Yang sudut yang kita pakai atau relasinya adalah 180 kurangi theta. Kuadran ketiga,
Nah, sudut yang kita gunakan adalah 180 tambah theta. Yang positif adalah tangen dan kutan. Kuadran keempat, sudut yang kita gunakan adalah 360 kurangi theta. Yang positif di kuadran keempat adalah cos dan sekan. Nah, nanti selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara menyelesaikan perbandingan trigonometri sudut dari kuadran 1 sampai kuadran keempat dengan relasi yang kita temukan tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Tadi sudah mempelajari mengenai sudut-sudut berrelasi dari kuadran 1 sampai kuadran keempat. Nah, relasi ini kita gunakan acuannya untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri dari sudut kuadran 1 sampai kuadran 4. Kuadran 1 sudah kalian pelajari sebelumnya, sudut-sudut istimewanya juga sudah. Sekarang kita contoh soalnya ke kuadran 2 sampai kuadran keempat. Yang pertama adalah kita mau cari misal cos 135 derajat. 135 derajat itu kan dia ada di kuadran yang kedua. Kita cek relasinya apa kuadran yang kedua. Kuadran yang kedua itu 180 kurangi theta. Kita buat seperti itu. Sehingga cos 135 itu sama dengan cos 180 kurangi berapa biar hasilnya 135 itu dikurangi 45 derajat. 135 itu sama dengan 180 dikurangi 45. Terus kita cek kuadran yang kedua untuk cos. Ini kan 180 kurangi theta itu sama dengan min cos theta. Tetanya sendiri berarti tadi adalah 45. Sehingga ini nilainya yang sama dengan kuadran 2. Yang positif hanya sin. Berarti cosnya bernilai negatif. Sehingga cosnya bernilai negatif cos 45. Tetanya adalah 45 derajat. 180 kurangi theta. Berarti 45 derajatnya adalah theta. Kuadran 2 cos bernilai negatif. Sehingga cos 135 derajat itu sama dengan negatif cos 45 derajat. Nilainya berarti sama dengan negatif setengah akar 2. Oke, lanjut kita ke kuadran yang berikutnya. Contoh soal yang kedua. Misal kita mau mencari nilai dari tangen 210 derajat. 210 itu ada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga kita cek. Kuadran ketiga itu sudutnya yang kita gunakan adalah 180 tambah theta. Berarti 210 itu sama dengan tangen 180 ditambah 30 biar jadi 210 maaf. 180 tambah 30. Terus kita cek kuadran ketiga tangen nilainya bagaimana? Tangen 180 tambah theta itu sama dengannya tangen theta, nilainya positif. Sehingga tangen 210 itu sama dengan positif karena kuadran 3 tangen positif. Tangen 30. Tetanya berarti adalah 30. Tangen 30 positif berarti tangen 210 itu sama dengan tangen 30 yaitu 1/3 akar 3. Oke, lanjut sekarang contoh soal yang berikutnya. Di kuadran keempat kita punya misal sin 300 derajat. 300 derajat itu ada di kuadran keempat. Kita cek relasinya kuadran keempat itu 360 kurangi theta. Berarti 300 itu sama dengan sin 360 dikurang 60. Sehingga tetanya yang kita gunakan adalah 60 derajat. Sin kuadran 4 bagaimana nilainya? Kuadran 4 tadi yang positif adalah cos dan sekan. Berarti sin otomatis dia bernilai negatif. Berarti ini sama dengan negatif sin 60.
Negatif sin 60 adalah negatif setengah akar 3. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita menggunakan relasi yang kita pelajari tadi dari kuadran 1 ke kuadran ke-4.